kami dari kelas 7 sampai kelas 12 IPA dan IPS. Ya, kita bersyukur jika dalam kondisi apapun kita masih dipersatukan di siang hari ini untuk kita beribadah chapel siswa. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Ibu akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau memberikan kami hari Minggu Tuhan untuk kami lewati sepanjang hari ini di dalam first day of school kami. Terima kasih untuk perkenalan kami dengan Bapak Ibu Guru Wali kelas kami yang baru, teman-teman yang baru Tuhan. Kami bersyukur karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan titipkan buat setiap kami. Biarlah Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kami sepanjang minggu ini, kami mau beribadah kepada Tuhan. Terimalah ibadah kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Berkati setiap kami, kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami untuk memuji, menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita semua boleh berdiri dimanapun kalian berada saat ini, baik di rumah, di luar rumah, di kamar, di ruang tamu, dimanapun kalian berada. Kita berdiri, kita angkat pujian ini sebagai wujud kita mengaplikasikan tema kita bahwa kita rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini datang dari hati kami Tuhan. Kami mau datang untuk mengatakan bahwa kami selalu rindu dekat Engkau Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan untuk menikmati anugerah dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami nyatakan sekali lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami rindu Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari anak-anak, kita akan doa syafaat. Kita patut bersyukur buat first day of school yang telah berlangsung. Kita patut bersyukur buat teman-teman baru, siswa-siswi kelas 7 dan kelas 10 yang hadir bersama-sama kita
di Sekolah Lentera Harapan Wai Pembuan, dan buat penyertaan Tuhan selama pembelajaran semester lalu yang telah berlangsung. Kita akan berdoa. Topik doa kita yang pertama, pembelajaran untuk semester kedepannya. Yang kedua, untuk kesehatan kita dan orang tua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, kami mengucap syukur buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami, buat kesehatan dan perlindungan. Engkau memberkati kami Bapa, sehingga pembelajaran kami pada semester lalu boleh berjalan dengan lancar. Meskipun ada hambatan yang kami alami Tuhan, Engkau yang bantu kami untuk boleh keluar dari hambatan tersebut dengan cara-cara-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat siswa-siswi baru kelas 7 dan kelas 10 yang boleh hadir bersama-sama dengan kami di Sekolah Lentera Harapan Pembuan. Kiranya Bapa, Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang berkati juga kami para pendidik dan pengajarnya Tuhan Yesus, agar kami boleh mendidik dan mengajar anak-anak-Mu tersebut Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kegiatan First Day of School yang telah berlangsung beberapa hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang telah memimpin kami, Engkau yang telah memberkati kami Tuhan Yesus, sehingga boleh kegiatan tersebut berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Tuhan, di sini kami hadir Bapa untuk mengangkat permohonan doa Bapa kepadamu. Kiranya Engkau tahu Bapa banyak persiapan yang kami lakukan Bapa untuk perubahan-perubahan dalam hal pendidikan dan pengajaran ini Tuhan. Kiranya kami mempersiapkan modul pembelajaran, kami mempersiapkan pembelajaran online. Engkau yang pimpin Tuhan, Engkau yang berkati. Kiranya kami boleh tetap terkoneksi dengan anak-anak, kami boleh tetap terhubung Bapa, meskipun hanya melalui pembelajaran jarak jauh Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin, semoga anak-anak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran online ini dengan baik dan bertanggung jawab. Engkau yang pimpin guru-gurunya juga Tuhan, semoga boleh mempersiapkan materi pembelajaran dan pengajaran dengan baik, sehingga murid-murid memperoleh pembelajaran yang bermakna yang dapat membawa untuk pengenalan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami Bapa, kesehatan guru-guru, kesehatan siswa-siswi, dan kesehatan orang tua di tengah kondisi seperti sekarang ini Bapa. Begitu banyak kekhawatiran yang kami alami, begitu banyak kecemasan Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau yang selalu menyertai kami Bapa. Kiranya Engkau yang jauhkan kami dari mara bahaya Bapa, Engkau yang senantiasa mengurapi kami, Engkau yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, ke dalam nama-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Kiranya Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima doa dan permohonan ini. Amin. Oke anak-anak, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan lebih mengingatkan kita untuk terus merindukan Tuhan di dalam kondisi apapun yang berhubungan dengan tema sekolah kita di Seiring Yuk, merindukan. Kita angkat pujian ini, Jiwaku Merindukanmu, dari dalam hati kita, dari dasar hati kita, untuk kita benar-benar rindu akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
izinkan setiap kami anak-anakmu untuk terus rindu akan Engkau. Tiada yang Selamat siang anak-anak, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh mengawali chapel awal kita di tahun pelajaran 2020-2021. Kita akan mengumpulkan firman Tuhan dan kita akan merenungkan tema sekolah kita di Sharing You. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Engkau berikan pada kami. Kami juga mengucap syukur untuk nafas kehidupan dan setiap hal yang boleh kami rasakan Tuhan, terutama anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan dan akan belajar mengumpulkan tema sekolah kita untuk tahun ajaran ini Tuhan, kiranya Engkau buka setiap hati kami sehingga apa yang kami renungkan Tuhan pada siang hari ini kami boleh mengaplikasikannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami jika selama ini Tuhan kami sering melupakan Engkau di tengah-tengah kegiatan kami atau kesibukan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami. Kami akan selalu di dalam penyertaan-Mu dan pendampingan-Mu. Bapa, hamba mohon kiranya Engkau sertai, kiranya firman yang hamba sampaikan ini Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, untuk kali ini kita akan kembali mengumpulkan firman Tuhan yang mendasari tema sekolah kita di Sharing You. Kita akan membaca dari Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Demikian firman Tuhan. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Demikian firman Tuhan. Tapi ada beberapa hal kata yang penting yang perlu kita ingat selalu dari ayat yang sudah kita baca. Yang pertama adalah kesukaan, kemudian yang kedua adalah merindukan Engkau, dan yang ketiga adalah mencari Engkau. Ya, 3 hal ini anak-anak yang akan kita lihat untuk kita kumpulkan. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita, gitu ya, manusia diciptakan untuk merindukan Allah. Ya, kita akan lihat dari Kejadian 1 ayat 27 bahwa Tuhan itu menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Kalau Tuhan menciptakan manusia dengan segambar dengan Tuhan, artinya manusia juga suci seperti Tuhan. Dan tujuan awal ketika Tuhan menciptakan manusia adalah supaya ada hubungan atau relasi yang suci dengan Tuhan. Tetapi faktanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan relasi yang suci dengan Tuhan itu menjadi sirna. Nah, bagaimana dengan kondisi manusia pada saat ini? Ya, kita menyadari bahwa kondisi manusia saat ini, satu, sudah mengkhianati Allah dan menghilangkan kesucian yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, sering ketika kita jatuh di dalam dosa, kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak berani menghadap kehadiran Tuhan.
Tetapi meskipun kita orang berdosa seperti ini, Tuhan berbeda meresponnya. Yang pertama, Ia tetap hadir sebagai rupa manusia, yaitu kenosis. Kemudian yang kedua, Tuhan tetap juga memperlihatkan kesetiaan kasih Tuhan kepada kita semua, yaitu Tuhan rela menderita di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak, ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita semua, kita diberikan anugerah yang luar biasa dengan kuasa darahnya, dengan darah yang mahal. Dengan anugerah yang Tuhan beri ini, kita menyadari bahwa harusnya dengan anugerah dan keselamatan yang Tuhan sudah beri, kita mempunyai hati yang baru. Meskipun kita jatuh di dalam dosa dan kita manusia berdosa, tetapi dengan Tuhan sudah mati di atas kayu salib, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Nah, dengan hati yang baru ini, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa pada kita semua? Kita bisa lihat di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Rika akan bacakan. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Jadi jelas ketika Tuhan sudah memberikan hati yang baru, kita juga diberikan oleh ketaatan. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah memberikan hati yang baru? Yang pertama, ini yang perlu kita renungkan bersama, kita belajar untuk selalu membaca firman Tuhan. Kita membangun disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Salah satu kedisiplinan rohani yaitu kita membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan itu seperti apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan selalu merindukan Tuhan, gitu ya. Kita akan selalu ingin berjumpa dengan Tuhan ketika kita setiap saat selalu meluangkan waktu berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Nah, dengan doa kita bisa ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan kita tidak akan melupakan Tuhan, tetapi setiap saat kita akan merindukan keberadaan Tuhan. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dengan hati yang baru, yaitu menjauhi setiap dosa-dosa yang menurut kita adalah itu hal yang biasa, yang Tuhan tidak suka. Ini yang harus kita belajar untuk menghilangkan atau membenci setiap dosa yang Tuhan tidak suka. Ini harus kita hilangkan. Kemudian yang untuk selanjutnya, kerinduan apa saja yang harus kita lakukan untuk selanjutnya adalah kita selalu bisa menceritakan kasih Allah di dalam kehidupan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita boleh menceritakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Jadi orang akan tahu, oh ya, ternyata Tuhan itu murah hati, Tuhan itu tetap setia meskipun kita manusia yang berdosa. Kemudian untuk selanjutnya, kita mempunyai kerinduan untuk bisa memaafkan orang yang bersalah pada kita. Memang susah atau sulit gitu ya, tapi ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan juga melihat bahwa ketika kita berdosa, tapi Tuhan tetap setia di dalam mengasihi kita. Nah, ini pun juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memaafkan untuk orang-orang yang membuat luka hati pada kita semua atau orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kemudian ada satu hal yang mungkin ini yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai hati yang baru, yaitu menolong orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa.
kita membantu teman-teman kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah jatuh di dalam dosa, dan kita bisa menyadarkan mereka menuju ke jalan yang benar. Anak-anakku, ini beberapa hal gitu ya yang sudah Bulika sampaikan tadi, aplikasi di dalam kehidupan kita, di mana kita selalu merindukan Tuhan, di mana ketika Tuhan sudah memberikan hati yang baru di dalam kehidupan kita, inilah yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak tetap berada di manusia berdosa, tetapi ketika Tuhan sudah tebus di atas kayu salib, kita mempunyai hati yang baru, dan kerinduan-kerinduan itu tadi sebaiknya kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan setiap hal yang kita lakukan sebaiknya kita selalu memandang Kristus, dan setiap hal yang kita lakukan sebaiknya kita selalu merindukan keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari anak-anak, kita bisa bersaksi di dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada, dan dalam setiap kehidupan kita boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini Tuhan, sebagai dasar tema sekolah kita di Sharing You, di mana kami selalu merindukan Engkau, di mana kami selalu mencari Engkau, dan di mana selalu kami ingin selalu bertemu dengan Engkau. Bapak, kami tahu setiap hal dalam kehidupan kami sering kami jatuh bangun Tuhan di dalam kami mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Engkau. Tapi melalui firman ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh ditegur bahwa dalam situasi apapun Tuhan, kami harus selalu merindukan keberadaan-Mu, kami selalu harus merindukan bertemu dengan Engkau, dan dalam kondisi yang tidak menyenangkan bagi kami Tuhan, kami pun selalu bersyukur dan selalu berserah kepada-Mu. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, mana kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan buat orang-orang di sekitar kami, dan melalui setiap apa yang kami lakukan Tuhan boleh mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, dan bantulah kami dalam proses kehidupan kami boleh semakin serupa Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur.